Halo Sobat Dani Dalisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, kita akan menceritakan suatu film yang dibintangi artis cantik, Bulan Sutena yang berperan sebagai Tari. Dan disutradarai oleh Helvi Kardit yang pernah sukses pada film sebelumnya yang berjudul Menjelang Maghrib. Tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan nama dari pemerannya. Tari Mirna Anwar. Suban. Begini cerita selengkapnya. Cabang bayi Anwar Subarjo. Film ini berkisah tentang pengusaha sukses yang diperoleh dari bantuan dukun dengan kekuatan goib. Hingga istri tercinta pun terserang penyakit aneh yang membuat hamilnya pun berulang kali, namun selalu mengalami keguguran. Bayinya pun terlihat seperti janin dililit dengan rambut panjang. Tari merasakan ada keanehan yang menimpa keluarganya, mulai dari sikap paman yang hendak merebut harta warisan ayahnya, hingga muncul sosok wanita lain yang mengaku sebagai rekan kerja. Tari curiga penyakit yang diderita ibunya ulah sang paman, mampukah Tari mengungkap di balik keanehan semua itu? Film dimulai. Malam harinya, setelah pengangkatan janin dari rahim istrinya, Anwar mengubur cabang bayi itu tepat di belakang rumahnya. Di lain hari, Mirna menangis di depan sang suami karena ia mendambakan seorang anak laki-laki. Namun semua keinginannya itu sirna. Ketika Mirna berulang kali mengalami keguguran, Anwar sebagai seorang suami mencoba menenangkannya sembari berkata, jika kondisi istrinya itu kurang sehat, apalagi Mirna sudah mulai tua. Dalam asyik berbincang, Tari datang menjenguk ibunya. Ma, Mama cepat sembuh ya. Setelah menjalani perawatan yang intensif, Mirna sudah dibolehkan pulang. Esok paginya, keluarga Anwar sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Melihat ibunya tak makan bersama ayahnya, Tari bergegas pergi melihat ibu. Ia mengajak Mirna untuk sarapan bersama keluarga. Ma, sarapan yuk. Anwar menyusul ke kamar dan meminta Tini untuk membawakan makanan Mirna. Pagi. Anwar dan Tari lanjut jalan ke meja makan di mana Paman Suban sudah duduk dengan santai sambil menyantap makanan di sana. Suban sendiri adalah adik kandung Anwar. Suban selalu menanyakan perihal warisan rumah kepada Anwar. Suban mendesak kakaknya menjual rumah warisan orang tua mereka agar uangnya bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Anwar menegaskan jika rumah warisan tidak boleh dijual. Ia bersedia memberikan uang untuk Suban jika dia dalam kondisi kesusahan. Suban menjawab jika dirinya ingin mengambil bagian warisannya saja dan tak ingin minta uang. Anwar menyetujui keinginan adiknya itu, namun harus menunggu dengan sabar. Rumah itu tidak akan pernah dijual. Mas kan pernah kasih bagian buat kamu. Setelah selesai bicara dengan Suban, Anwar pamit berangkat kerja pada Tari. Di kantor, Anwar memimpin rapat perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk. Ia sangat berambisi untuk mengenalkan produk ke seluruh dunia. Perusahaan kita ini harus dikenal di seluruh dunia dengan penghasilan triliunan. Di tempat yang berbeda, Tini kembali membawakan makanan untuk Mirna. Mirna ngigau dalam tidurnya, sembari memanggil nama Tari. Seolah rindu dengan putri satu-satunya. Pak Anwar yang lagi di ruangan kantornya, di mana sekretarisnya datang ke dalam ruangan. Sonia mengingatkan jika jam 3 sore, Anwar harus menelpon Pak Wali Kota. Saya akan kirim orang saya untuk bertemu Bapak. Begitu Tari duduk di samping ibunya, Mirna memanggil nama Suban berulang kali. Suban. Ma, ini Tari, Ma. Di tempat lain, Suban sibuk mengunjungi rumah orang tuanya, yang mana rumah ini akan dijual, dan uangnya bisa dibagi sesuai jatah masing-masing. Karena semua pintu terkunci rapat, Suban gagal masuk ke dalam. Malam harinya, Anwar masuk lift untuk pulang hingga Sonia berlari mengikuti dari belakang. Anwar masuk sendirian, di mana lift itu macet dengan sendirinya. Anwar berusaha tenang, namun suara ketukan terdengar kencang membuat Anwar ketakutan.
Ia berteriak minta tolong sembari memencet tombol darurat. Seketika itu, terdengar tangisan bayi yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba, seiring waktu berjalan, Anwar berhasil diselamatkan dari lift yang rusak dan bergegas pulang ke rumah. Suban kembali menjumpai kakaknya, kembali membicarakan perihal warisan. Ternyata kunci rumah orang tua mereka sudah diganti dengan yang baru. Suban meminjam kunci agar dia bisa masuk ke rumah. Anwar berubah pikiran dan berkata, jika ia tidak akan pernah menjual rumah itu. Tari mendengarkan dari lantai atas, ia curiga jika pamannya lah yang mengirim guna-guna pada ibunya. Tari mengatakan kepada ayahnya, mungkin Paman Suban lah yang mengguna-guna keluarga mereka selama ini. Jangan-jangan Om Suban guna-guna mama. Anwar menasehati Tari untuk tidak menuduh sembarangan. Dia menegaskan bahwa ia hafal betul sifat adiknya itu. Di dalam kamar, Tari menelpon Vida untuk meminta memeriksa iklan rancangan desain terbaru. Saat membuka laptopnya, jendela kamar Tari terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah menuju jendela. Seketika itu, ia melihat ibunya berdiri di lobi depan. Tari menyusul ibunya itu, tapi menghilang entah kemana. Dengan panik Tari mencari ayahnya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Anwar kebingungan dan berkata, jika dari tadi ibunya berada di dalam kamar bersamanya, dan ibunya pun tidur dengan lelap. Anwar meminta ia menjaga ibunya di rumah, karena Anwar harus menjemput investor yang datang dari luar negeri. Di tempat yang berbeda sang dukun membaca mantra untuk menyihir Anwar. Tak disangka Sonia sengaja menggunakan jasa dukun untuk mendapatkan cinta sang direktur. Dukun mengirimkan pelet agar Anwar tergila-gila pada Sonia. Sang Hyang Widi icapai tutu sana tutu kadang pisonya wiji. Malam harinya, Tari susah tidur karena menjaga ibunya di dalam kamar. Mirna mulai batuk seperti mau muntah. Tari bergegas mengambilkan air minum. Namun tiba-tiba, Mirna mencongkel mulutnya sendiri. Seketika itu, Mirna jatuh terkapar hingga tak sadarkan diri. Tari semakin panik dan langsung membawa ibunya ke rumah sakit dan disusul oleh Anwar. Seketika itu Tari menangis dalam pelukan sang ayah setelah melihat peristiwa mengerikan itu. Tari menceritakan kepada ayahnya, ada gumpalan rambut yang penuh dengan darah yang keluar dari mulut ibunya. Tari semakin yakin penyakit ibunya itu ada kaitannya dengan santet dan sihir. Mereka masuk ke ruang rawat untuk menanyakan ke dokter penyakit apa yang dialami istrinya. Dok, bagaimana dengan kondisi istri saya? Kondisi sudah mulai membaik dan kadar oksigen juga sudah mulai meningkat, namun belum stabil. Di dalam ruangan Tari menelpon Tini agar segera menyiapkan pakaian ibu dan segala keperluan di rumah sakit. Tini langsung masuk ke kamar Mirna dan mengambil beberapa keperluan untuk dimasukkan ke dalam koper. Saat hendak membuka lemari, ia mendengar suara tangisan bayi. Tini mencari sumber suara itu yang ternyata di bawah ranjang dan tiba-tiba... Tini lari ketakutan hingga nafasnya sesak. Dari belakang, pintu terbuka dengan sendirinya, di mana sosok hantu wanita berambut panjang duduk di kursi roda. Tini ketakutan berlari masuk kamarnya. Di rumah sakit, Tari berpapasan dengan Nafi yang sedang menjenguk temannya di sana. Melihat Paman Suban ada di sana, Tari meminta Nafi membuntuti orang itu. Tar, Bahwa? bantuin aku ikutin orang itu ya. Ternyata Suban pergi ke rumah nenek Tari dengan melompati pagar. Tari menjelaskan bahwa Suban adalah adik ayahnya. Dia selalu ngotot untuk menjual rumah warisan mereka. Ia tak tahu apa yang dilakukan pamannya di sana. Tari memilih untuk pergi dan melaporkan Suban pada sang ayah. Sesampainya di rumah sakit, Tari kembali mendesak ayahnya jika ibunya bukan mengalami penyakit medis biasa.
Ia menduga pamannya Subanlah yang selama ini menyengsarakan keluarga mereka. Ia menyangga perkataan Tari karena ia paham betul siapa adiknya itu. Papa paham betul. Om Suban nggak mungkin sampai berbuat sejahat itu. Tanpa mereka sadari, Suban masuk ke rumah Anwar tanpa izin terlebih dahulu. Tini memergoki Suban dan mengikutinya dari belakang. Tak disangka, Suban menggeledah kamar Anwar untuk mencari sertifikat rumah warisan. Tini masuk ke kamar itu, sayangnya diketahui Suban. Di tempat yang berbeda, Nafi mencari tahu tentang rumah warisan itu. Tak disangka, Nafi menemukan makam janin bayi yang sudah membusuk di kubur. Di waktu yang sama, Nyi Gendis mempraktikkan ilmu hitam dengan menggunakan media kain kafan janin dan rambut Mirna. Ternyata Nafi orang suruhan Nyi Gendis untuk membantu mempertahankan kekayaan dan juga kejayaan perusahaan Nyi Gendis berkata, jika malam ini juga Mirna akan mati dan Anwar harus merelakan nyawa istrinya. Nafi sengaja mendekati Tari agar bisa mencapai tujuan mereka, yaitu kekayaan Anwar. Ia sudah masuk ke kamar ibu Tari di saat gadis itu pergi keluar. Saat Nafi mencabut rambut Mirna, wanita itu sempat terbangun namun tak mampu bergerak. Setelah Nafi berhasil, Nyi Gendis memanggil setan peliharaannya sebagai sumber kekayaan. Ia mempersembahkan kafan janin dan rambut Mirna kepada setan peliharaannya. Abundanku Loro Jayabono. Terimalah. Malam itu juga Mirna didatangi oleh sosok astral yang sudah menunggu untuk mencabut nyawanya. Mirna berteriak memanggil suster namun suaranya tak bisa keluar tiba-tiba. Kain kafan yang berterbangan mencengkam tubuh Mirna hingga tubuhnya remuk-remuk. Tubuh Mirna terpelintir dalam posisi terbalik hingga darah keluar dari sekujur badan. Nyi Gendis masih membacakan mantra untuk memperkuat serangannya. Tari baru kembali ke kamar ibunya dan terkejut melihat ranjang ibunya dipenuhi darah. Benar saja Mirna sudah meregang nyawa dengan tragis dan mengenaskan. Sementara itu, Anwar menjemput jasad istrinya untuk dimakamkan hari ini juga. Tari tak henti menangisi jasad ibunya yang sudah meninggal. Tini ketakutan melihat jasad Mirna, di mana wajah Mirna tampak hitam membusuk. Suban diam-diam pergi ke rumah orang tuanya dan mendapati di mana bau busuk yang amat menyengat. Ia terpaksa mendobrak pintu rumah itu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Ternyata di sebuah kamar terdapat alat pesugihan dan sebuah botol bertuliskan Tini. Tari mengikuti dari belakang dan langsung memukul kepala Paman Suban sampai pingsan. Saat tersadar, tubuh Suban sudah diikat kuat. Tari menyalahkan Suban atas apa yang telah menimpa ibunya. Bahkan ia menuduh Suban melakukan ilmu hitam secara sembunyi-sembunyi di rumah ini. Suban mengelak dan menjelaskan jika ia curiga dengan Anwar. Kekayaan sang kakak tiba-tiba meningkat drastis. Ia menduga sejak lama jika Anwar melakukan pesugihan di rumah ini. Kamu jangan fitnah papa saya. Papa saya kerja keras untuk mendapatkan semua itu. Kamu lihat itu. Kamu lihat. Cuma papamu yang bisa masuk ke sini. Di tempat lain, Anwar menemui Gendis. Untuk mempertanyakan mengapa Mirna jadi tumbal. Wanita itu menyembah patung iblis seraya berkata, jika Anwar lupa memberikan berkat. Sementara itu, Tari berusaha membuktikan omongan Paman Suban dan melihat kitab di sekitar tempat ritual.
Tak disangka judul kitab itu adalah Lorojoyo Buwono. Tari ingat dengan nama perusahaan itu yang dimiliki oleh wanita bernama Gendis. Ia menelpon temannya Vida agar segera mengirim profil perusahaan Lorojoyo Buwono. Di tempat lain, Anwar bernegosiasi dengan Gendis. Untuk mempertahankan kekayaan tanpa tumbal, ia memohon agar keluarganya tidak dikorbankan lagi. Gendis mengingatkan Anwar pada masa sulitnya. Pada saat itu, Tari masih duduk di bangku SMA. Kala itu Gendis hadir sebagai donator yang membayarkan uang sekolah Tari sampai lulus. Anwar menjelaskan sudah ada tumbal yang lebih pantas, yaitu hasil dari anak haram. Selain Sonya, Tini juga dihamili agar bisa mempersembahkan janin pada iblis. Tari sudah membaca kitab itu dan menyadari ada kesesatan besar. Suban menjelaskan bahwa dia mengembangkan pondok pesantren di desa. Ia membutuhkan modal, namun ia tak mau membangun dengan uang pesugihan. Vida menelpon Tari dan menunjukkan foto Nafi bersama Gendis. Di waktu yang sama, Nafi sibuk menggali kuburan Mirna untuk melancarkan aksi selanjutnya. Ia mengambil kain kafan dari jasad Mirna untuk diserahkan pada Gendis. Di tempat lain, Tini dihantui suara tangisan bayi yang mengerikan. Wanita itu berusaha mencari sumber suara tangisan bayi itu, yang ternyata hantu itu hendak menyerang Tini untuk dijadikan tumbal. Untungnya Tini masih bisa menghindar dan berlari masuk ke kamar. Seuntai rambut turun dari langit kamar. Rambut itu menjerat leher Tini hingga darah menyembur ke segala arah. Suban menunjukkan makam janin bayi kepada Tari di belakang rumah nenek. Ia berkata, pesugihan itu ada kaitannya dengan Tini. Ternyata saat Tini memergoki Suban masuk ke kamar majikan, Tini mengaku ke Suban jika dirinya tengah hamil. Tini membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi hutang piutang keluarganya. Gadis itu rela digauli demi uang. Tini melakukan ritual dengan Anwar, tanpa tahu konsekuensi mengerikan yang akan terjadi. Anwar menggunakan janin bayi sebagai media pesugihan. Setiap janin yang mati dikumpulkan dalam botol dan diberi nama. Suban mengaku tak menyangka jika Anwar bisa melakukan pesugihan semacam itu. Anwar masih berada di rumah Gendis untuk menghentikan perjanjian. Gendis menegaskan jika dirinya lahir dari keluarga miskin yang terhina dan dianggap sampah. Wanita itu menakuti Anwar jika perjanjian dibatalkan maka nasib Anwar akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Gendis sendiri tak mau kembali miskin seperti dahulu. Ia akan tetap melanjutkan ritual meski tanpa Anwar. Bahkan Gendis mengaku rela membunuh anak kandungnya sendiri. Tak berselang lama Nafi muncul dan memukul Anwar sampai pingsan. Nafi memberikan kain kafan Mirna beserta rambut Tari. Mendengar hal itu Anwar berusaha bangkit, namun kepalanya pusing dan tak sanggup berdiri lagi. Nafi meledek Tari yang polos, sampai tak curiga dengan dosa besar yang dilakukan ayahnya sendiri. Nafi menjelaskan, jika Ki Lorojoyo Buwono membutuhkan darah perawan, yaitu darah Tari sendiri untuk bangkit dari alam kegelapan. Di tempat lain, Tari dan Suban pergi ke rumah Gendis. Sementara Gendis sudah memulai ritualnya, Gendis memaksa Anwar untuk meneteskan darahnya di atas nampan. Agar ritualnya berhasil dengan sempurna. Tari dan Suban sudah sampai di rumah Gendis dan mencari jalan untuk menyelinap masuk. Gendis membujuk Anwar agar segera mempersembahkan Tari sebagai tumbal terbaik. Seketika itu, angin kencang berhembus, sehingga lilin dan lampu rumah Gendis padam seketika. Wanita itu sibuk melafazkan mantra, di mana Anwar bersedia menyumbangkan darah sendiri. Ternyata, Anwar berpura-pura menusuk tangannya sendiri, padahal ingin membunuh Gendis. Keris pusaka itu menancap tepat di leher Gendis, hingga wanita itu mati tergeletak begitu saja. Anwar bergegas menyelamatkan Tari, namun anehnya wanita itu bangkit lagi. Gendis mengejar Anwar dengan sosok yang sudah berbeda. Anwar yang hendak pergi ditarik dengan energi gaib yang sangat kuat. Gendis melakukan pembalasan yang keji atas pengkhianatan yang dilakukan Anwar. Ia tak terima dengan sikap congkak Anwar
yang lupa diri setelah jadi kaya. Padahal sebelumnya ia sudah memberikan keinginannya. Namun kini Anwar menolak memberikan nyawa anaknya. Suban terpaksa memecahkan kaca jendela agar bisa masuk ke rumah Gendis. Gendis masih mempermainkan tubuh Anwar yang terkulai di dinding dan tak bertenaga. Suban dan Tari sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Anwar. Tari terperangah ketika melihat tubuh ayahnya tak bernyawa. Gendis langsung menyerang Suban dan mencekik sekuat tenaga. Nafi muncul dan melempar kapak kepada Tari. Ia menyiram patung iblis itu dengan bensin dan langsung membakarnya. Tari berusaha menyerang Gendis dengan kapak itu, namun Gendis mengarang kepanasan karena patungnya dibakar. Untuk mempercepat proses kematiannya, Tari menikam tubuh Gendis dengan kapak sampai hancur. Selang beberapa bulan kemudian, seorang wanita datang ke tempat Mbah Dukun dengan kondisi berbadan dua. Tak disangka dukun itu adalah Nafi yang memuja patung iblis dengan bekas hangus terbakar. Dan film pun berakhir.